mendengar cerita dari calon suami saya dari setahun yang lalu tertarik karena menurut saya berbeda dengan agama saya dan saya ingin belajar lebih lagi. Iya. Jadi merasakan ada perbedaan. Ya. Tapi intinya bukan karena mau nikah ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi sebelumnya sudah ada mempelajari. Tidak ada pihak-pihak yang membujuk, merayu, apa memaksa? Tidak ada. Alhamdulillah. Sebab misal ya, dalam agama Islam ini tidak boleh ada orang pindah agama karena dipaksa atau terpaksa. Tidak boleh ada orang yang dibujuk. Tidak boleh ada orang yang diiming-imingi materi pindah agama. Itu tidak dialami misal? Tidak. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala misal ingin masuk agama Islam malam hari ini, silakan diceritakan. Mendengar cerita dari calon suami saya dari setahun yang lalu tertarik karena menurut saya berbeda dengan agama saya dan ya saya ingin belajar lebih lagi. Iya. Jadi merasakan ada perbedaan. Ya. Tapi intinya bukan karena mau nikah ya? Bukan ya? Bukan. Jadi sebelumnya sudah ada mempelajari. Tidak ada pihak-pihak yang membujuk, merayu, apa memaksa? Tidak ada. Alhamdulillah. Sebab misal ya, dalam agama Islam ini tidak boleh ada orang pindah agama karena dipaksa atau terpaksa. Tidak boleh ada orang yang dibujuk. Tidak boleh ada orang yang diiming-imingi materi pindah agama. Itu tidak dialami misal? Tidak. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam menghargai hak asasi manusia. Tidak boleh ada orang pindah agama masuk agama Islam ini karena iming-iming materi. Karena mau kawin semata, tidak boleh dalam Islam. Jadi orang pindah agama itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah kebenaran. Hal itu sudah ada dalam hati misal? Iya, sudah. Sudah yakin Islam agama yang benar? Sudah. Tidak ada keraguan sama sekali? Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi ingat, nanti setelah masuk agama Islam tetap wajib berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua nanti marah atau kecewa atau bahkan sampai mengintimidasi, maka misal tetap wajib menghormati orang tua. Kita tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrim, ya. Agama apapun di dunia ini kita harus hargai. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita ejek. Kadang-kadang ada orang terlalu ekstrim. Karena Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu hina, jangan kamu ejek Tuhan-Tuhan agama lain. Nanti kalau kamu ejek Tuhan-Tuhan agama lain, mereka akan mengejek, akan menghina Allah lebih kejam lagi. Jadi tetap hargai mereka. Masuk Islam misal adalah hak pribadi. Tidak boleh menjelekkan orang lain, ya. Jadi ini penting dijaga akhlak-akhlak dalam agama Islam. Sebab kadang-kadang ada orang baru mu'alaf 2-3 hari, belajar sedikit agama Islam, sudah menghina, mengejek agama lain. Tidak boleh. Dalam Islam dijaga itu kehormatan, ya. Ada akhlak, ada adab dalam agama Islam. Bahwa orang pindah agama, keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Tapi biasanya seseorang kalau sudah pindah agama pasti menghadapi ujian. Ada rintangan. Ujiannya apa? Biasanya orang tua, keluarga pasti marah. Orang tua, keluarga pasti membenci. Kira-kira misal siap tidak menghadapi itu? Siap. Siap ya? Alhamdulillah. Saya mau tanya, malam ini misal sudah siap masuk agama Islam? Iya, sudah. Tidak ada keraguan sama sekali? Tidak. Sudah tahu apa syarat masuk agama Islam? Iya. Apa itu? Percaya bahwa Islam agama yang benar. Iya. Dan bersyahadat. Subhanallah. Jadi misal sudah tahu syarat masuk agama Islam. Yang pertama, meyakini
kebenaran agama Islam sebagai satu-satunya kebenaran, kemudian tidak lagi meyakini agama yang sebelumnya, sebab tidak boleh ada keyakinan ganda di dalam agama Islam maupun di dalam agama lain. Jadi kalau bicara agama itu prinsip. Kedudukan agama di dalam agama Islam ini menempati ranking kedua, posisi kedua setelah nyawa kita. Jadi agama itu prinsip. Keyakinan itu prinsip dalam hidup kita. Jadi nyawa nomor satu, nomor dua apa? Nomor dua agama, keyakinan. Agama jauh lebih penting daripada makan dan minum. Agama lebih penting daripada kawin. Agama lebih penting daripada pekerjaan. Bahkan agama lebih penting daripada orang tua. Ya. Jadi ini nanti kalau orang tua tahu, kemudian mengintimidasi, memaksa, misal kembali murtad kepada agama sebelumnya, haram taat sama orang tua. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bih ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu nanti memaksa kamu kembali murtad, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah kamu masuk agama Islam itu, kamu sebagai anak tidak boleh taat kepada orang tua. Haram anak taat kepada orang tua kalau ujung-ujungnya memaksa kita murtad dari agama Islam. Paham ya? Tetapi dalam urusan kemanusiaan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan cara baik di dunia ini, ya. Yang tidak boleh taat dalam urusan apa? Dalam urusan agama, kalau kita dipaksa murtad dari agama Islam. Nah, biasanya orang yang baru pindah agama kan masih labil. Nah, pokoknya teguh dalam keimanan, sekali pindah agama kepada Islam sampai akhir hayat tetap dalam keadaan yang beragama Islam. Kira-kira siap? Siap. Baik. Kalau sudah siap, sekarang tundukkan pandangan ke bawah. Saya minta hadirkan hatinya. Konsentrasi penuh. Karena ini detik-detik yang sangat menentukan masa depan. Misal bahagia atau sengsara di hari akhirat nanti. Sekarang misal coba hadirkan hatimu, pikiranmu, konsentrasi penuh. Sekarang misal coba berdialog dari hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dalam hatimu, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan saya petunjuk, Engkau telah berikan aku hidayah ya Allah. Selama 1 tahun ini saya mencoba mempelajari agama Islam melalui orang-orang terdekatku ya Allah, melalui sahabat-sahabatku ya Allah. Alhamdulillah, aku telah temukan kebenaran itu dalam agamamu ya Allah. Dan malam ini saya dari hati yang paling dalam akan berserah diri kepadamu ya Allah. Saya malam ini menyatakan pindah agama masuk agama Islam dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, saya menyampaikan terima kasih kepadamu ya Allah, rasa syukur yang mendalam kepadamu ya Allah. Bimbing aku ya Allah, kuatkan iman Islamku ya Allah, agar aku nanti tetap istiqamah dalam beragama Islam. Itu terus komunikasi dengan Allah, sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati misal di dalam beragama Islam ini. Sudah siap? Sudah siap? Pegang mic-nya, tundukkan pandangan, ikuti tuntunan dari beliau dan nanti saya terjemahkan. Sekarang pasang niat dari hati. Niat dalam hati, katakan dalam hatimu, ya Allah, detik ini saya berniat memeluk agama Islam. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Masya Allah. Allahu Akbar. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa
tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya Nabi Isa itu Nabi Isa itu adalah adalah hamba Allah hamba Allah dan utusannya. dan utusannya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana misal? Sudah mantap? Sudah. Alhamdulillah. Misal? Alhamdulillah sudah resmi menjadi penganut agama Islam sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Apa yang dirasakan? Senang. Sudah senang? Iya. Sudah lega? Sudah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Doktor. Masya Allah. من أخواتي هنوها صراحة يعني هذا إنجاز كبير. Naam, sahih. حقيقة الأخوات يحتفلون بها اليوم يعني. Naam, insyaallah. Ya, misal saya ingin menyampaikan berita gembira dulu. Mau dikasih kabar gembira? Iya. Alhamdulillah. Misal sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka Misal telah resmi menjadi penganut agama Islam. Dan saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada Misal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Misal meyakini Islam satu-satunya kebenaran, yakin? Yakin. Lalu mempraktekkan syariat Islam, mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, salat, puasa, zakat, haji, dan juga perintah-perintah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Misal, dosa-dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Misal bagaikan kembali menjadi anak yang baru lahir dari kandungan ibu, tidak ada dosa sama sekali karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Dengan catatan tadi, meyakini Islam satu-satunya kebenaran dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Bahagia? Bahagia. Jadi sekarang ini ibarat kertas, Misal sudah kertas putih. Ya. Saya minta kertas putih ini jangan dicoret-coret lagi. Ya. Isilah kertas putih itu dengan tulisan yang bermanfaat, yang berfaedah di atasnya. Ya. Itu adalah kabar gembira. Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kewajiban-kewajiban Misal setelah masuk agama Islam ini. Apa kewajibannya? Sama seperti kewajiban umat Islam pada umumnya. Yaitu mulai hari ini Misal sudah wajib solat 5 kali sehari semalam. Ya, wajib solat 5 kali sehari semalam. Malam ini solat Isya. Besok pagi fajar solat subuh 2 rakaat. Kemudian tengah hari solat zuhur 4 rakaat. Kemudian begitu agak condong ke barat matahari, solat asar 4 rakaat. Terbenam matahari, solat maghrib 3 rakaat. Nanti kita berikan tuntunan bagaimana solat. Kemudian di dalam bulan Ramadan, 1 bulan dalam setahun wajib berpuasa. Nah ini sudah lewat. Jadi nanti beruntung Misal udah lewat puasa. Ya, kalau enggak puasa dulu ini. Nah, alhamdulillah beruntung masuk Islam setelah seminggu Lebaran. Berarti nunggu 11 bulan lagi baru puasa. Alhamdulillah. Kalau sekarang bisa diet. Nah, alhamdulillah. Tapi nanti ada puasa-puasa sunnah. Ada puasa sunnah juga, enggak yang tidak wajib. Dilakukan berpahala, dikerjakan, ditinggalkan tidak berdosa, ya. Kemudian kalau ini kan udah kerja. Tahun depan kalau punya uang senilai 50 juta kurang lebih, maka sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%, 1/40 dari harta yang dimiliki, ya. Kalau dia mengendap setahun. Kemudian misal wajib pergi haji sekali dalam seumur hidup. 1 kali seumur hidup, bukan tiap tahun. Pergi haji ke Mekah sana, ya. Insyaallah nanti rezekinya murah. Amin.
Kemudian misal wajib juga menuntut ilmu. Wajib pakai jilbab. Ya, pakai hijab wajib hukumnya. Yang boleh tampak cuma muka dan telapak tangan, ya. Baik. Kemudian malam ini misal wajib mandi. Mandi hadas, mandi besar. Mandi besar itu semuanya harus basah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki basah semua, ya. Jangan tidak basah, semua harus basah. Namanya mandi besar, niat mandi besar, menghilangkan sisa-sisa kotoran sebelum muslim itu, ya. Baik. Kemudian dianjurkan berganti nama panggilan Islam. Panggilan aja, kalau di KTP nggak bisa diganti. Di administrasi lain nggak bisa diganti. Tapi panggilan sehari-hari itu ya miring aja. Ya. Kalau yang penting nama panggilan sehari-hari. Nanti dipanggil nama Islam. Kira-kira meminta nama apa? Hah? Khalisah. Khalisah. Itu artinya orang yang bersih. Ya, khalisah itu ikhlas. Ya, ikhlas. Berarti orang yang bersih. Teman. Masya Allah, khalisah. Jadi khalisah itu artinya orang yang ikhlas, orang yang bersih, orang yang murni. Jadi bagus sekali namanya. Nanti jangan dipanggil sah, jangan ya. Kalau manggil khalisah, nah itu sot sebenarnya. Khalisah itu sot. Tapi kadang-kadang dibuat ke Indonesia khalisah katanya. Saya khalisah. Ya, sot, khalisah bacanya. Jadi kita baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama misal mulai malam ini diberikan nama Islam khalisah. Ya, khalisah. Masya Allah. Ya, itu beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh khalisah. Untuk selanjutnya nanti akan kami pandu. Silakan di waktu-waktu libur datang kemari dan bisa bila perlu bermalam di sini 1 malam. Nanti diajarin baca Quran, diajarin sholat, diajarin semua. Wajib. Ya, jangan cuma syahadat. Jangan hanya menerima sertifikat masuk Islam. Wajib belajar agama Islam. Soal di mana itu beda, lain ceritanya. Di sini silakan, ini tempat pesantren mu'allaf. Di mana juga boleh. Dan nanti kalau sudah nikah, suami wajib membimbing istri, mengajari baca Quran, mengajari sholat dan lain sebagainya. Dan khalisah harus siap mau diatur oleh Islam. Siap ya? Jangan khalisah yang ngatur Islam, tapi khalisah yang diatur sama Islam. Siap? Alhamdulillah. Baik, akhwat sekalian dan juga para masyayikh kita yang ada di tempat ini sebagai saksi. Alhamdulillah kita sudah selesai mensyahadatkan saudari kita khalisah yang tadinya bernama Misela Christina Simanjuntak, tapi sejak malam ini kita panggil beliau khalisah. Kita doakan mudah-mudahan iman Islamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan beliau di dalam mempelajari agama Islam, dimudahkan di dalam memahami agama Islam, dimudahkan di dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama Islam. Dan semoga nanti beliau juga dikuatkan di dalam menghadapi cobaan-cobaan atau ujian yang mungkin datang dari keluarganya setelah masuk agama Islam. Semoga dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta doa kepada Ustaz Syekhuna Ibrahim. Falyatafaddal mashkur. Doa. Doa mana? Liqawi iman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Awalan nuhanni ukhtana khalisah بدخولها في الإسلام ونقول الحمد لله الذي نجاها من النار. الحمد لله الذي نجاها من النار. الحمد لله الذي نجاها من النار. أعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد
أن يجعله مسلما وبفضل هذا الإسلام يدخل إلى الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعطائه الكريم سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبتها على الإسلام. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويفقهها في الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من النساء الصالحات القانتات المسلمات التائبات العابدات السائحات اللاتي يحبن الله ورسوله ويحبهن الله سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعطائه أن يثبتها على الإسلام، وأن يتولانا ويتولاها برحمته، وأن يوفقها في هذه الدنيا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن أعمالنا جميعا، وأن يختم لنا ولها بالحسنى، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجنبنا الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأن يجعلنا في أعلى مراتب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amin ya Rabb. Tadi beliau mengawali sebelum mendoakan khalisah, beliau mengucapkan kata-kata selamat kepada khalisah telah bergabung di dalam agama Islam. Kemudian beliau mengatakan tadi, alhamdulillah dengan masuk Islamnya khalisah telah diselamatkan oleh Allah dari neraka. Khalisah telah selamat dari neraka Jahannam. Kemudian beliau mengatakan dengan masuknya ke dalam agama Islam itu merupakan nikmat yang paling agung. Nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada khalisah. Yang ini merupakan anugerah yang terbesar yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Ini hanya orang-orang yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mendoakan mudah-mudahan khalisah dikuatkan iman Islamnya, dan kita semua yang hadir ini dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan khalisah sebagai seorang muslimah yang taat, yang jujur, yang benar, yang sabar, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga, orang tua, saudara-saudaranya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Teman-teman sholat, hati untuk